Nah, pendaftaran SNBP sekarang sudah berakhir nih. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan sambil menunggu pengumuman SNBP? Apakah hanya menanti gitu aja pengumuman yang nantinya pasti menegangkan? Atau ada hal-hal yang harus kita lakukan sambil menunggu SNBP? Untuk tahu info detailnya, cek video kita kali ini yuk. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku, Kak Dinda, konselor kamu. Nah, sebelum kita lanjutin, jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan komen kalian udah finalisasi SNBP di mana, supaya kita semua bisa sama-sama doakan kalian semua lolos di SNBP 2024. Apa aja sih poin-poin penting yang harus kalian lakukan setelah kalian finalisasi SNBP? Nah, yang pertama adalah kalian simpan baik-baik kartu registrasi akun SNBP kalian. Tapi yang berbeda di sini, menyimpan baik-baik yang kakak maksud adalah simpan kartu registrasi SNBP kalian itu di tempat yang tersembunyi. Kenapa harus kayak gitu kak? Supaya kalian itu gak gampang terdistraksi untuk terus-terusan menanti SNBP, menanti pengumuman yang belum pasti. Karena jika kalian terus-terusan mengharap sesuatu yang belum pasti, kalian akan terlena sampai-sampai kalian bisa lupa apa sih hal-hal yang harus sebenarnya kalian upayakan ketika kalian kemungkinan terburuknya tidak diterima di SNBP. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan adalah penuhi sekeliling kamar kalian itu dengan pandangan-pandangan yang memang memberikan penyemangat kalian untuk terus belajar untuk UTBK. Nah, kalian bisa nih pasang skor target kalian untuk UTBK supaya kalian gak gampang terdistraksi untuk terus-terusan nungguin pengumuman SNBP tapi kalian terlena untuk tidak mempersiapkan UTBK. Kalian bisa tempel tuh PTN tujuan yang memang kalian pengen di dalam kamar kalian yang di lokasinya itu setiap saat kalian lihat terus. Jadi pada saat kalian bangun tidur, kalian lihat tuh logonya, kalian lihat tuh skor target kalian gitu ya. Jadi ketika kalian memperoleh hasil SNBP memang gak sesuai dengan harapan kalian, kalian gak lolos, kalian itu biasa aja, gak begitu terpukul dan terlena untuk hanyut dalam kesedihan. Karena kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk persiapan UTBK dari jauh-jauh hari gitu. Ibaratnya ketika kalian udah daftar SNBP nih, kalian tutuplah itu ya akun pendaftarannya, kalian simpan sebaik-baiknya. Setelah itu kalian coba beralih untuk persiapan UTBK. Kemudian poin kedua yang harus kalian persiapkan adalah isi keseharian kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi, kalian isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kenapa? Karena ketika kalian sudah finalisasi SNBP, maka ikhtiar kalian itu sudah selesai untuk memilih strateginya bagaimana, apa yang bisa kalian upayakan untuk mendapatkan nilai rapor yang maksimal, itu kan sudah selesai ya. Tinggal gimana kalian bisa menempuh jalur langitnya. Jalur ikhtiarnya sudah, usahanya kita sebagai manusia sudah. Tapi tetap aja yang menentukan adalah yang maha kuasa. Jadi jalur langitnya yang perlu dikencengin nih. Nah, makanya di poin kedua ini dengan kalian mengisi keseharian kalian dengan hal-hal yang positif, itu adalah bagian dari ikhtiar kalian berikutnya. Di samping kalian terus mendampinginya dengan doa, kalian juga harus isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan positif yang pastinya harus kalian lakukan adalah berbuat baik kepada orang tua. Nah, di sini kalau bisa ya, di masa-masa kalian menunggu pengumuman atau di masa persiapan kalian untuk UTBK, coba deh jangan dulu berantem sama orang tua. Jangan dulu banyak perdebatan, jangan dulu membuat hati orang tua sakit. Karena di sini akan sangat berpengaruh apa yang nanti hasilnya akan kalian peroleh.
Kalian pasti percaya kan kalau ridho orang tua itu adalah keberkahan apa yang bisa kalian capai nantinya. Selain itu, yang kalian perlu lakukan lagi adalah ikhtiar dengan terus latihan soal untuk UTBK. Ikuti tryout yang ada supaya kalian itu makin banyak kosa soal yang memang kalian kuasai. Jadi ketika kalian nantinya nggak lolos SNBP, kalian sudah tahu nih apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai skor UTBK yang kalian mau capai untuk masuk di PTN impian kalian. Nah, di sini kalian juga harus tanemin nih bahwa mengharapkan yang belum pasti itu hanya akan melukai diri. Lebih baik kalian mengupayakan apa yang bisa kalian upayakan supaya kalian bisa meraih mimpi. Kemudian poin ketiga yang harus kalian lakukan setelah finalisasi SNBP adalah mempersiapkan diri kalian untuk siap menghadapi UTBK tanpa kalian harus menunggu pengumuman SNBP. Nah, jadi di sini kalian bisa ikuti nih berbagai kelas online, tryout, dan segala jenis persiapan untuk UTBK supaya kalian bisa mencapai pencapaian skor yang memang kalian targetin. Nah, di sini kalian harus membuat strategi lagi nih, strategi belajar. Bedanya dengan SNBP adalah kalian membuat strategi untuk memilih jurusannya, sedangkan di fase persiapan untuk UTBK ini kalian harus memaksimalkan diri kalian dalam persiapan UTBK ini untuk memaksimalkan bagaimana caranya kalian membuat strategi belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Nah, sebelum kalian membuat strategi belajarnya itu seperti apa, yang sering banget kakak ingatkan di setiap video nih ya, kalian harus kenali dulu gimana diri kalian, gimana gaya belajar kalian, gimana proses belajar yang nyaman bagi kalian supaya kalian itu bisa belajar tapi tetap menikmati, tidak dengan tertekan. Karena ketika kalian belajar dengan tertekan itu akan beda outputnya. Kalau kalian punya mimpi, kalian pasti tahu upaya seperti apa yang kalian mampu untuk maksimalkan untuk meraih mimpi itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan diri kalian. Makanya kalian harus lebih dulu mengenal diri kalian, mengenali potensi kalian, gaya belajar kalian, kegigihan kalian gitu ya. Nah, beberapa cara yang bisa kalian coba nih, kalian coba tempel deh target skor yang memang kalian inginkan untuk jurusan dan PTN yang kalian mau saat UTBK nanti. Tempelnya besar-besar tuh ketika kalian bangun tidur, kalau bisa kalian lihat tuh skor target kalian. Nah, kemudian kalian bisa petakan nih, dalam seminggu kalian harus mengerjakan berapa soal. Dan itu bisa bertahap. Nggak mungkin kan ya kalau misalkan kalian sekarang lagi nggak belajar intens terus tiba-tiba kalian harus ngerjain soal langsung seabrek itu pasti nanti kalian stres juga. Jadi kalian bisa mulai bertahap tapi konsisten. Jadi kuncinya adalah kalian mencoba belajar yang konsistennya dulu. Walaupun misal seminggu kalian targetin kalian ngerjain 10 soal, tapi itu konsisten seminggu, 2 minggu, kemudian di minggu ketiga kalian naikin jadi 15 soal. Kemudian di minggu keempat kalian naikin lagi jadi 20 soal. Dan kayak gitu terus sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kegigihan kalian itu akan beriringan dengan seberapa besar mimpi kalian untuk mencapai PTN dan jurusan kalian itu. Karena di luar sana ada banyak siswa-siswa yang sudah mempersiapkan UTBK itu jauh dari sebelum saat ini. Jadi buat kalian yang mau lolos di PTN, baik di jalur apapun, sebenarnya kalian itu hanya berpacu dengan waktu. Gimana kalian tahu kapan saatnya kalian harus memulai dan kapan saatnya kalian harus semakin berlari. Jadi buat kalian nih, mungkin ada yang gaya belajarnya itu kayak nggak nyaman kalau sendirian. Aku tuh nggak bisa kak kalau belajar sendiri tuh bawaannya ngantuk, pengen tidur. Kalian bisa ikuti nih berbagai kelas baik offline ataupun online yang ada di GEP Media. Ada kelas online, kalian di situ bisa dipandu langsung bersama tentor-tentor dari GEP Media. Kemudian kalau kalian mau offline, kalian justru lebih menemukan lagi nih, menemukan teman-teman yang memang seperjuangan. Jadi kalian bisa belajar bareng-bareng dan kami juga di sini punya program khusus intensif untuk UTBK yang memang programnya itu sudah didesain khusus untuk gimana kalian itu bisa mencapai target skor yang kalian inginkan. Jadi setiap minggunya kita ada beberapa target yang memang harus ditarget, dan ketika kalian bersama-sama mungkin kalian akan lebih mudah untuk mencapai apa yang kalian inginkan itu. Karena sejatinya buat kalian yang ngerasa sulit belajar ketika sendirian, kalian itu butuh teman, tapi bukan sembarang teman, tapi teman yang memang benar-benar seperjuangan, teman yang benar-benar mau berusaha sama-sama, teman yang benar-benar mau ngerjain soal, serta memberikan semangat dan juga pengaruh positif buat kalian. Jadi buat kalian yang mau tahu nih ada kelas apa aja sih di GEP Media, kalian bisa kepoin di Instagram kita dan juga di website GEP Media. Di sana ada banyak banget kelas online, dan juga buat kalian yang mau belajar offline langsung, kalian juga bisa intensif UTBK di alumni tutorial. Jadi langsung kepoin aja ya.
website GEP Media. Kemudian di website GEP Media kalian bisa sesuaikan program apa sih yang kalian butuhkan buat kalian yang mau fokus di kedinasan atau CPNS dan program-program lainnya. Kalian bisa sesuaikan berdasarkan kebutuhan kalian. Jadi kalian cek aja langsung di website GEP Media. Oke, cukup sekian video kali ini. Stay tune terus di sosial media GEP Media supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Assalamualaikum, see you, bye-bye.